Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di kesempatan yang baik ini kita akan mengingatkan kepada masing-masing kita berkaitan dengan permainan-permainan elektronik, ya, game-game, entah itu lewat internet atau PS atau yang lainnya, ya. Karena ini menimbulkan akibat yang tidak baik untuk anak-anak kita. Kecuali kalau memang kita terpaksa, ya, terpaksa harus memberikan. Itu pun harus dibatasi dengan waktu. Tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Ya. Di sini kita akan bawakan penelitian yang dilakukan oleh para ahli berkenaan dengan bahaya yang ditimbulkan dari permainan-permainan elektronik, game-game, ya, terhadap akidah ataupun akhlak anak kita. Juga pengaruh terhadap kejiwaan dan pemikiran anak-anak kita. Nah, jadi para peneliti, ya, mereka menyebutkan di antara akibat jelek game itu apa? Menjadikan anak itu obesitas, kegemukan. Ya, sedangkan kita tahu yang namanya obesitas atau kegemukan ini akan memunculkan dampak-dampak kesehatan yang sangat banyak. Ya. Kenapa kegemukan? Ya karena anak nggak bergerak. Mungkin nge-game-nya sambil ngemil, kan asik kan begitu. Sehingga ini perlu kita waspadai. Ya. Kemudian yang kedua, game ini akan melemahkan pandangan, penglihatan. Yaitu karena adanya pancaran sinar radiasi, ya, dari layar HP ataupun layar komputer atau yang lainnya. Ya, karena biasanya anak-anak kalau main game itu ya lama gitu loh. Sehingga ini membahayakan penglihatan dia. Kemudian yang ketiga, ini menjadikan kelemahan fisik secara umum. Jadi ketika anak itu sering main game, maka fisiknya akan menurun. Kenapa? Karena kurang gerak. Nah, padahal semestinya untuk anak-anak dalam kehidupannya itu apa? 75% bergerak. Sedangkan 25-nya apa? Dia diem gitu loh. Nah, dengan game itu kondisinya terbalik. Anak 75% diam. Geraknya hanya 25. Sehingga ini akan jelas menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa terhadap fisik anak kita. Nah, kemudian game ini juga bisa menghancurkan kepribadian dan akal anak-anak kita. Ya. Jadi peneliti
menyimpulkan bahwa setiap game yang sifatnya itu perlombaan, apakah balap mobil atau game peperangan, ya, game sepak bola, maka ini akan memicu akal anak-anak kita. Sedangkan akal ini kalau dipacu terus-menerus sebelum waktunya, maka akhirnya apa? Nanti suatu ketika akan lemah. Ya seperti orang lari ya, lari maraton. Itu kalau sejak awal dia larinya kenceng, nggak akan sampai ke tujuan. Gitu. Anak-anak kita tuh masih jauh perjalanannya. Kalau sejak kecil kemudian sudah wah gamenya perlombaan, balapan, ini bahaya nanti ketika besar akalnya akan melemah. Nah, juga akhirnya apa? Rusak kepribadiannya. Dia menjadi orang yang emosional. Ketika dia kalah ya dalam pertandingan game itu, ya dia marah-marah. Ya kan? Kita dapati, wah mungkin dia banting apa, mungkin HP-nya pun dibanting gitu loh. Ya. Maka peneliti di sini menyebutkan bahwa seandainya anak itu bermain game 1 jam sehari selama 3 bulan, maka otaknya akan berhenti atau akan melemah secara bertahap. Ya, jadi pelan-pelan akhirnya apa? Otaknya akan melemah. Ini ketika main game 1 jam per hari selama 3 bulan. Nah, kadang kita dapati anak-anak kita tuh mainnya bukan hanya 1 jam kan, lama. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, karena dampak kerusakannya sangat luar biasa. Kemudian kita juga tahu ya bahwa game-game itu juga mengakibatkan anak-anak kita kehilangan akhlak, tidak punya adab. Ya, karena banyak sekali dalam game itu tokoh-tokohnya itu jelek-jelek ya. Mungkin pakaiannya, ya kan, sehingga akhirnya apa? Membangkitkan syahwat anak-anak kita. Ya. Jadi pemeran atau tokoh dalam game itu ternyata misalnya wanitanya ya pakaiannya setengah telanjang atau bagaimana. Sehingga ini mengakibatkan apa? Munculnya gejolak syahwat belum pada waktunya. Sehingga akhirnya apa? Terjadi penyimpangan. Kemudian yang lebih berbahaya Bapak Ibu yang saya muliakan, game ini menjadikan anak-anak kita kecanduan. Sehingga kita juga pernah ya viral di media sosial adanya orang-orang yang sudah kecanduan akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Kecanduan game. Ya, di rumah sakit jiwa pun lihat ya, tangannya itu seakan-akan memainkan keyboard HP padahal dia nggak megang HP. Ya, itu kecanduan. Ya. Jadi hal ini merupakan tabiat ya, ketika anak kecil ya kemudian dibiasakan bermain game akhirnya ya jadi kecanduan. Ya. Dia tidak akan mampu menghentikan permainannya. Ya. Jadi anak-anak kita ketika sudah terbiasa main game, ya nggak akan bisa dipisahkan dengan gamenya. Lihat aja ketika misalnya kita ajak pergi, kita ziarah ke saudara, kita pergi rekreasi, tetap dia membawa HP. Ya, di dalam mobil pun akhirnya apa? Dia main game. Sehingga
maksud daripada ziarah, maksud kita tamasya itu nggak tercapai. Karena apa? Masing-masing asyik dengan gamenya. Ya kan? Anak tidak lagi berkomunikasi. Ya. Dan kecanduan ini menimbulkan berbagai macam masalah. Nah, ya. Sehingga akhirnya anak itu lebih suka menyendiri. Tidak mau gaul, bahkan sampai lupa makan. Sampai tidak mau kencing. Karena alasannya, wah sebentar lagi mau menang, sampai dia tahan-tahan kencingnya. Akhirnya apa? Timbullah bahaya kesehatan. Ya, rusak kepribadian dan akhlaknya. Nah, kemudian game ini juga mengakibatkan anak tidak bisa fokus. Yang nggak bisa konsentrasi. Ya. Dalam segala hal. Terutama nanti di pelajaran. Anak juga susah untuk mengingat. Ya. Sudah nggak bisa konsentrasi, dia juga nggak bisa mengingat. Ya. Kemudian juga menjadikan anak tidak bisa mandiri. Ya. Lihat ketika anak-anak kita sedang asyik main game, bapak ibu panggil, kira-kira jawab enggak? Karena dia nggak fokus dengan panggilan itu. Ya. Bahkan ketika sudah kecanduan, disuruh sholat pun nggak mau. Ya. Kewajiban-kewajiban syariat akan ditinggalkan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, itu baru beberapa dari dampak negatif atau akibat jelek dari permainan game untuk anak-anak kita. Maka di sini hendaknya kita takut kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Hendaknya kita ya menjaga anak-anak kita. Ya, hendaknya kita menggunakan alat-alat permainan yang tadi yang mendidik dan bermanfaat. Ya. Ya, meskipun permainan itu permainan yang mudah yang ini, tapi sekali lagi menimbulkan dampak yang tidak baik. Nah, maka di sini ada beberapa hal yang Bapak Ibu kita bisa lakukan. Ya. Yang pertama, kalau terpaksa anak kita itu ngegame, hendaknya apa? Ngegamenya bareng-bareng. Jangan ngegame sendiri. Apalagi ngegame di kamar sendirian, wah ini bahaya. Ya. Sehingga ketika dia ngegame bersama orang lain, ini akan mengurangi tingkat emosionalnya dia. Ya, mengurangi kesenangan dia kepada game. Kemudian hendaknya kita dorong anak-anak kita untuk melakukan aktivitas yang dia suka. Keterampilan yang bermanfaat. Ya. Dan ini memang membutuhkan biaya. Maka nggak apa-apa kita keluarkan biaya untuk anak-anak kita. Sebab nanti kalau sudah kecanduan kan lebih besar lagi biaya yang akan kita tanggung. Kerugian yang akan kita tanggung lebih besar. Maka tidak apa-apa kita misalnya membelikan alat pendidikan edukatif dan sebagainya itu. Ya, mengajak anak jalan-jalan. Nah, ini penting. Kemudian hendaknya kita berusaha menyusun program permainan yang efektif, memiliki tujuan-tujuan yang memang sudah kita ingin capai. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ya melihat bagaimana permainan-permainan di outbound. Itu kan sifatnya permainan, tapi ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Maka tidak ada masalah, anak-anak ya mungkin di rumah outbound sendiri dengan kita. Kita buat permainan-permainan yang bisa memberi manfaat untuk akal mereka, untuk melatih fisik mereka, melatih adab mereka.
Jadi memang permainan itu banyak sekali faedah-faedahnya ya. Mungkin Bapak Ibu ya kalau di daerah kami ada namanya permainan bentengan. Itu banyak sekali. Ada kejujuran, ada leadership, ya, ada kerjasama, ya kan, ada kecerdasan mengatur strategi itu bisa kita dapatkan dengan melalui bentengan atau gebak sodor. Nah, itu banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu hendaknya sekali lagi kita juga membatasi waktu untuk bermain. Ya. Jangan sampai berlebihan. Ya. Kemudian hendaknya seandainya anak-anak kita tuh terpaksa harus ngegame, carikan game-game yang baik. Yang tadi tidak ada gambar-gambar yang tidak baik ya. Ya, gambar-gambar apa namanya? Misalnya wanita yang tidak menutup aurat atau laki-laki yang tidak menutup aurat ya. Dan jenis-jenis gamenya jangan sampai game yang sifatnya perlombaan dan sebagainya. Nah, ya. Nah, kemudian yang jadi permasalahan banyak dari orang tua, apakah itu para ayah atau para ibu, ya, ketika diingatkan tentang bahaya ngegame, ya mereka beralasan, mereka menolak nasihat itu dengan alasan-alasan yang sangat remeh gitu loh. Ya, jadi mereka ya biarkan anak-anak istirahat, biarkan anak-anak santai, bersenang-senang, ya kan? Nah, jadi alasannya untuk hiburan gitu loh. Ya, padahal hakikatnya, kenapa anak-anak itu dibiarkan game? Karena orang tuanya pengen istirahat, tidak mau diganggu. Orang tuanya tidak mau bermain bersama dengan anaknya dengan permainan-permainan yang dianggapnya apa? Tradisional, permainan kuno itu. Ya, tapi kalau dikasih handphone, dikasih internet, suruh ngegame sendiri, ya mereka sudah asik kan, orang tuanya bisa istirahat kan. Nah, coba. Ini kan orang tua yang egois. Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dia ingin dirinya santai dengan mengorbankan anak-anak mereka. Mengorbankan keselamatan akal, fisik, akhlak anak-anak mereka. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi taufik sehingga bisa menjalankan peran sebagai orang tua. Kita juga berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah memperbaiki kondisi anak-anak kita, agar Allah menjauhkan anak-anak kita dari perkara-perkara yang merusak ya mereka dari semua sisi. Nah, maka mari ya Bapak Ibu, ya kita biasakan diri kita ya agar kita menjadi orang yang senantiasa dirindu oleh anak-anak kita. Ya. Kita hendaknya ya masuk pulang ke rumah dalam kondisi kita merindukan anak-anak kita pun merindukan kita. Nah, jadi ada kehangatan, ada kerinduan, nah, ya, ada keterikatan. Sehingga ini sebetulnya tadi bentuk-bentuk permainan edukatif, permainan bersama itu bisa menumbuhkan rasa yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.